Assalamualaikum. Kita bertemu lagi masih di materi mengenai hukum Coulomb. Saat ini kita akan menghitung besarnya intensitas medan listrik di suatu titik sembarang yang disebabkan oleh barisan muatan dengan panjang T hingga. Barisan ini terletak sepanjang sumbu Z. Harap diperhatikan dengan baik tahapan-tahapan dan juga proses penyederhanaan yang dilakukan dalam menurunkan persamaan akhir. Hal yang juga tak kalah pentingnya di sini adalah arah dari intensitas medan listrik yang dihasilkan. Nah, supaya tidak makin penasaran, mari kita lihat video berikut ini. Sekarang kita akan menghitung intensitas medan listrik di titik P, di mana titik P itu adalah titik sembarang yang letaknya bukan di sumbu Z, dan muatan itu berbentuk garis lurus yang terdistribusi secara rho L, dan muatan tersebut terletak pada sumbu Z. Sekarang perhatikan prosedur perhitungan seperti yang sudah ditampilkan di video sebelumnya, di mana kita harus menggambarkan posisi muatan terlebih dahulu, kemudian menentukan posisi dari DQ, menentukan sistem koordinat, kemudian menentukan magnitud dari vektor R, dan kemudian yang terakhir adalah membuat persamaan integral dan melakukan penyederhanaan. Mari kita lihat langkah yang pertama, di mana kita akan menggambarkan posisi muatan dan titik pengamatan. Perhatikan kita memiliki gambar seperti pada slide, di mana posisi dari muatan terletak di sepanjang sumbu Z dan posisi titik P ada di sembarang tempat, di mana di sini saya tentukan titik P terletak pada sumbu Y. Selanjutnya, kita akan melihat langkah kedua, yaitu menentukan posisi dari DQ, di mana kalau Q adalah seluruh muatan, berarti adalah seluruh muatan sepanjang sumbu Z, sedangkan DQ adalah sebagian muatan, maka saya gambarkan di sini, DQ adalah diberi notasi berwarna biru, itu adalah sebagian muatan. Langkah selanjutnya, kita menentukan sistem koordinat, sehingga kita dapat menentukan besarnya vektor R. Nah, sekarang kita lihat, jika kita menentukan sistem koordinat adalah sistem koordinat kartesian, maka jika saya mempunyai titik P yang terletak pada sumbu Y, dan vektor R adalah vektor dari DQ ke titik P, maka vektor R adalah YAY dikurangi ZAZ. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana kita bisa mendapatkan vektor R? Mari kita lihat. Min ZAZ pada dasarnya adalah pergerakan dari DQ ke bawah, ke titik pusat koordinat, sedangkan YAY adalah pergerakan dari titik pusat koordinat ke titik P. Nah, sekarang perhatikan, jika kita meletakkan titik P di sumbu X, di mana hal itu adalah boleh-boleh saja, karena titik P itu adalah titik sembarang, asalkan bukan di sumbu Z, maka untuk kasus ini, vektor R, seperti kita lihat pada gambar, vektor R dinyatakan dengan XAX dikurangi ZAZ, di mana ZAZ adalah penurunan dari DQ ke titik pusat, dan XAX adalah pergerakan dari titik pusat ke titik P. Nah, sekarang kalau kita lihat, berarti dengan penempatan titik P yang berbeda-beda akan menghasilkan vektor R yang berbeda-beda jika kita menggunakan sistem koordinat kartesian. Tapi, kalau kita menggunakan sistem koordinat silinder, maka vektor R dapat dinyatakan dengan rho A rho dikurangi ZAZ. Meskipun titik P-nya terletak di sumbu Y ataupun di sumbu. Dengan kata lain, untuk kasus ini, kita akan menggunakan sistem koordinat silinder dengan vektor R sama dengan yang terlihat pada slide berwarna pink. Oke, sekarang kita akan lihat langkah berikutnya. Kita telah menentukan sistem koordinat, dan sekarang kita akan menentukan magnitud dari vektor R dan juga vektor satuan dari vektor AR, di mana tadi sudah kita nyatakan bahwa vektor R adalah rho A rho dikurangi ZAZ, dan vektor satuan dari vektor R adalah seperti yang kita lihat pada slide, dan magnitud dari vektor R jika dikuadratkan adalah rho kuadrat ditambah Z kuadrat,
Dan sekarang mari kita lihat nilai dari dq. dq adalah rho L dikalikan dengan dl. dl adalah sebagian panjang, dan dl terletak pada sumbu Z. Dengan kata lain, dl berarti adalah sebagian panjang dari sumbu Z alias dz. Sehingga di sini kita nyatakan dq sama dengan rho L dikalikan dz. Sekarang kita masuk ke langkah ke-5, di mana kita harus membuat persamaan integral. Untuk menghitung intensitas medan listrik, kita gunakan persamaan integral dq dibagi 4 V epsilon 0 R kuadrat AR, di mana dari langkah sebelumnya kita sudah mendapatkan bahwa vektor R, vektor satuan AR, R kuadrat, dan dq sudah kita dapatkan. Maka dengan memasukkan semua besaran yang kita dapat dari slide sebelumnya ke dalam persamaan integral yang kita lihat pada slide di depan, maka akan kita dapatkan intensitas medan listrik di titik P persamaannya adalah sebagai berikut. Dimana kalau kita lihat, integral ini adalah integral terhadap dz, dan dz-nya bergerak dari minus tahingga sampai tahingga karena si barisan muatan itu terletak dari sumbu Z minus tahingga sampai sumbu Z positif plus tahingga. Langkah selanjutnya, kita berusaha untuk melakukan penyederhanaan karena integral ini terlihat cukup rumit. Dan kalau kita lihat, arah intensitas medan listrik di sini ada yang di arah arrow dan juga ada yang di arah AZ. Sekarang mari kita lihat. Jika saya menentukan dq1 posisinya seperti yang terlihat pada slide, maka arah medan listrik yang dihasilkan oleh dq1 di titik P arahnya bisa kita lihat pada slide. Dan jika sekarang selain dq1 saya juga memiliki dq2 yang dinyatakan dengan muatan yang berwarna hijau ini, maka arah intensitas medan listrik yang diterima oleh titik P yang disebabkan oleh dq2 arahnya seperti yang kita lihat pada slide, di mana kalau kita lihat arah vektor satuan AR1 dan vektor satuan AR2 akan saling bertolak belakang di arah sumbu Z. Dengan kata lain, di arah sumbu Z akan saling menghilangkan, sedangkan di arah arrow akan saling menambah. Sehingga persamaan yang tadi kita dapat untuk di arah sumbu Z bisa kita hilangkan, sehingga persamaan yang kita miliki adalah sebagai berikut. Kemudian kita keluarkan semua bagian yang tidak ada hubungannya dengan parameter Z, sehingga kita akan dapatkan persamaan E sama dengan sekian. Lalu kita lakukan integrasi, di mana hasil integrasi ini bisa kita lihat pada slide. Setelah kita sederhanakan, maka akan kita ketahui bahwa intensitas medan listrik di titik P adalah rho L dibagi 2 V epsilon 0 kali rho dengan arah vektor satuan arrow. Sekarang, mari kita perhatikan arah vektor satuan arrow ini. Pada dasarnya, arah vektor satuan arrow ini menjauh dari sumbu Z, di mana sumbu Z itu adalah sumbu tempat barisan muatan berada. Jadi sekarang, kita lihat, jika saya memiliki muatan yang terletak juga di sumbu Z, maka di titik P1, P2, P3, arah dari intensitas medan listriknya adalah seperti yang kita lihat, dengan keterangannya adalah P1, P2, dan P3 terletak pada bidang Z sama dengan 0. Tapi sekarang, coba kita perhatikan, jika kita memiliki muatan yang terletak sepanjang sumbu X, dan titik P1, P2, P3 di mana titik P2 dan P3 terletak pada bidang Z sama dengan 0 dan titik P1 terletak pada sumbu Z, maka arah intensitas medan listrik di titik P1, P2, dan P3 arahnya bisa kita lihat sebagai berikut, yaitu menjauh dari tempat barisan muatan berada. Hai, saya harap dengan menyaksikan video tadi, kalian semakin memahami cara menghitung medan listrik yang disebabkan oleh barisan muatan berbentuk garis lurus. Sebagai latihan di rumah, cobalah menghitung intensitas medan listrik yang disebabkan oleh barisan muatan berbentuk garis lurus yang terletak bukan di sumbu Z seperti yang dicontohkan pada video tadi.
Sedangkan untuk video selanjutnya, kita akan menghitung intensitas medan listrik yang disebabkan oleh barisan muatan berbentuk lingkaran. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.